B-nya menjadi E, dan seterusnya. Ya, ini kemudian di ini W-nya menjadi Z, dan X-nya itu ciperteksnya adalah dinyatakan dengan A. Y-nya ke B, Z-nya ke C. Nah, ini oleh Julia Caesar itu diinikan dengan apa namanya roda Caesar istilahnya tuh. Dia menggunakan roda ini untuk baik mengenkripsi maupun mendeskripsi. Oke, ini contohnya seperti ini. Plain text-nya, selamat mengikuti Indo-MS School. Dalam hal ini spasi tidak kita inikan deh ya. Jadi di sini S-nya, kita lihat dari sini, S itu kan adalah ke V. Jadi ciperteksnya adalah V, kemudian H-nya itu, mohon maaf, E-nya itu ke H, ini menjadi H, kemudian L-nya itu ke O, kemudian A-nya ke D, kemudian M-nya ke P, A-nya kembali ke D, dan T-nya kembali, T-nya adalah ke W, seperti itu, dan seterusnya. Sehingga ini kita dapatkan ciperteksnya adalah bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang lebih umum dari sandi Caesar, yaitu namanya sandi shift. Sandi shift itu adalah, dia sama dengan sandi Caesar, cuman bedanya adalah dia tidak harus menggeser posisinya, tidak harus ke kanan, istilahnya. Tapi kita modifikasi. Modifikasinya ini adalah dengan cara apa? Dengan cara kita bisa bergeser sebanyak 4, bergeser sebanyak 5, dan seterusnya. Nah, memodifikasi ini lalu kita hubungkanlah dengan Z26. Z26 seperti kita tahu adalah bilangan modulo 26. Nah, di sini kita ubah dulu yang huruf alfabet tadi, kita jadikan Z26 dengan korespondensi 1-1. Yaitu A kita nyatakan dengan 0, B-nya dengan 1, C-nya dengan 2, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, dari sini, kemudian kita definisikan kriptosistem dari sandi shift-nya. Karena kita tadi menyatakan bahwa sandi shift itu adalah sebenarnya perumuman dari sandi Caesar, yaitu dia tidak harus bergeser ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, di sini K-nya, tadi kalau di sandi Caesar adalah 3, di K-nya dari 0 sampai 25, seperti itu. Nah, di sini inskripsinya menjadinya apa? Inskripsinya adalah PI, EKPI, fungsinya inskripsinya adalah PI plus K modulo 26, dan deskripsinya fungsinya adalah CI dalam ini CI min K modulo 26. Dengan PICI-nya elemen dari Z26. Di sini PICI-nya ini sudah kita rubah menjadi angka-angka yang termuat di dalam Z26. Seperti ini. Oke. Sandi Caesar-nya, karena K-nya tadi 3, maka definisi adalah ini. Makanya tadi saya nyatakan bahwa sandi shift itu lebih umum daripada sandi Caesar. Atau dengan kata lain, sandi Caesar itu adalah bentuk khususnya dari sandi shift. Sebenarnya seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Tadi kan selamat mengikuti Indo-MS School. Ini kan yang contoh yang sandi Caesar tadi. Nah, sekarang kita mengubah yang ini dengan menggunakan rumus kriptosistem tadi kita punya. Pada saat kita punya S di sini kan 18. Nah, 18 maka kita dapatkan inskripsi dari 18 adalah 18 ditambah 3, itu modulo 26 sama dengan 21 modulo 26. Nah, di sini 21 itu adalah siapa? Itu adalah V. Kemudian yang E ini berarti kan E4. Ini berarti 4 plus 3 modulo 26, itu berarti sama dengan 7 modulo 26, sama dengan 7. 7 posisinya adalah kita nyatakan dengan H. P-nya begitu juga. Nah, sehingga ini pun akan ada kita peroleh ciperteks seperti ini. Jadi yang tadi kita awalnya hanya menggunakan A, B, C, D, kita geser sedikit, kita geser sebanyak 3. Kemudian tapi dengan kita mengkorespondensi ke Z26, ternyata kita bisa mendapatkan hal yang sama seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini saya hanya membalik. Jadi kita punya ciperteksnya seperti ini. Sama sebenarnya ya dengan ini akhirnya kembalinya ke selamat begitu Indo-MS School. Nah, ini sekarang kita coba balik. Nah, rumusnya tadi kan kita nyatakan DCI itu kan sama dengan CI min 3 modulo 26. Nah, di sini C1 kan tadi V, V-nya kan 21.
Oke, maka kita dapatkan P1-nya adalah D21 sama dengan 21 dikurang 3 modulo 26 sama dengan 18 modulo 26 sama dengan 18. Nah, 18 di sini adalah posisinya alfabetnya adalah S. Kemudian C2 ini adalah H, H di sini adalah 7. Kemudian kita tentukan ininya, P2-nya adalah D7, berarti 7 dikurang 3 modulo 26 hasilnya adalah 4 modulo 26. Di sini 4 alfabetnya adalah sama dengan E. Dan seterusnya kita lakukan, kita kembali lagi selamat mengikuti in the MS School. Seperti itu. Nah, ini adalah sandi SIP seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Gitu. Kelemahan dari sandi sesar atau sandi SIP ini adalah mudah dipecahkan dengan exhaustive key search. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Karena jumlah kuncinya sangat sedikit. Ada hanya 26. Jadi, kita coba-coba aja sebanyak 26 seperti itu. Nah, ini saya ini kan coba kita lihat sekarang. Tentukan plain stack dari ciphertext K, Q, X, P, M, Z. Nah, di sini kita coba nih dari 0 sampai 20 berapa? Sampai 25. Karena kan key-nya kan hanya 0, 1 sampai 25. Nah, ini kita coba satu-satu. Seperti itu. Nah, di sini pada saat kita mencoba satu-satu, kita dapatkan seperti ini. Pada saat kuncinya 0, ini kan kemungkinannya hanya sampai dari 0 sampai 25 K-nya. Nah, jadi yang pertama, pada saat dia 0, tentu sama kan dengan K, Q, X, P, M, Z. Nah, pada saat kuncinya kita nyatakan dengan 1, berarti kan K-nya di sini kan kita rubah dulu kan tadi. Kita rubah dulu menjadi, sebentar. Ini kalau kita nyatakan K, Q, X, P, M, Z. Oke. Ini saya kembalikan dulu. Nah, disiap dari sini. K-nya kan 10 dalam Z26. Berarti kan kalau kita ada kalau kita rubah menjadi plain text, itu kan menjadi apa? D dari berapa? D1 dari 10, berarti kan sama dengan 10 dikurang 1 modulo 26. Hasilnya adalah 9 modulo 26. Hasilnya di sini 9 itu adalah sama dengan J. Oke, begitu juga yang seterusnya. Yang tadi pakai satu lagi Q. Q-nya kan sama dengan 16. Di Z6 16 berarti D1 dari 16. Hasilnya berarti 16 dikurang 1 modulo 26. Hasilnya adalah 15 modulo 26. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah sama dengan P. Dan seterusnya. Nah, ini untuk yang Q-nya 1. Nah, ini bisa kita coba semua. Ternyata diperoleh adalah seperti ini. Jadi kira-kira yang mana? Menurut Bapak Ibu adik-adik semua, kira-kira yang mana kuncinya? Plain text yang mungkin yang mana? Iya, kunci 8 yang mungkin ya, yaitu chipper seperti itu. Nah, inilah kelemahan dari sandi sesar dan sandi SIP. Kira-kira cukup jelas ya? Oke, sekarang saya lebih umum lagi dengan sandi substitusi. Sebenarnya sandi sesar maupun sandi SIP itu sebenarnya termasuk dari sandi substitusi karena dia konsubstitusi dari bentuk alfabet itu menjadi alfabet yang lainnya dan itu bersifat satu-satu seperti itu ya. Oke. Nah, ini secara umum sandi substitusi adalah seperti ini. Rumusnya adalah didefinisikan adalah PC-nya elemen dari Z26 dan K-nya memuat semua kemungkinan permutasi dari 26 simbol. Ya, jadi simbol dari mana? 0, 1 dan sampai 25. Nah, untuk setiap permutasi P elemen dari K didefinisikan sebagai Px sama dengan Px dan deskripsinya itu adalah sama dengan P inverse Y. Dalam hal ini P inverse itu adalah permutasi inverse-nya dari si P. Oke. Nah, kalau kita bicara seperti ini kan kalau bicaranya adalah sandi sesar, berarti P-nya kemana nih? Jadi kan dari 0 jadi berapa? Jadi 3 ya. Kalau kita melihat dari sana. Dan seterusnya kemudian dari 1 jadi 4 seperti itu. Oke. Nah, di sini pada saat sandi substitusi
Sandi substitusi itu lebih mudah untuk menganggap enkripsinya menggunakan permutasi dengan karakter alfabet. Sedangkan kunci dari sandi substitusi memuat permutasi dari 26 karakter alfabet, itu akibatnya dia kemungkinannya sangat besar seperti itu ya. Jadi kemungkinan key-nya itu adalah 26 faktorial. Oke. Ini saya contohkan seperti ini. Misalnya fungsi enkripsi dari sandi substitusi diberikan pada tabel ini. P-nya kipernya adalah X, B-nya ke N, C-nya ke Y, dan seterusnya. Kan tidak ada yang dia dipetakan lebih dari 2 kali ya. Semuanya dipetakan satu-satu atau dipetakan dia adalah permutasi. Dan ingat kita ya, fungsi permutasi itu apa? Itu adalah fungsi satu-satu, oke? Dari mana? Dari alfabetnya ke alfabetnya lagi. Atau bisa dinyatakan dari Z26 ke Z26. Dan dia adalah fungsi satu-satu. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Jadi, ini definisinya adalah begini. Nah, dari sini, coba kita lihat. Dari tabel enskripsi diperoleh kata random. Itu dienkripsi menjadi apa nih? Menjadi ciphertextnya jadi apa? Random. Ada yang bisa jadi apa? Random dienkripsi menjadi apa ini? R-nya menjadi C, iya. C, kemudian A-nya adalah X, kemudian N-nya jadi S, kemudian D-nya menjadi A, kemudian O-nya menjadi F, dan yang terakhir M-nya menjadi T. Iya benar, C, X, S, A, F, T. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita coba, ini saya berikan lagi fungsi deskripsinya, itu adalah seperti ini. Oke. Nah, dari sini apa yang kita dapatkan? Ini kan deskripsinya. Kemudian deskripsinya adalah seperti ini. Bisa kita lihat ya. Saya dapat dari mana enkripsi dengan deskripsi? Pada saat kita punya fungsi enkripsi, maka kita bisa mendesainkan fungsi deskripsinya. Karena kan tadi yang deskripsi dengan enkripsi kan pada saat kita komposisikan kembali ke dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kan di sini, kalau kita melihat dari sini, A, ini A-nya, oke, deskripsinya kemana? Ini kan A, kita balik, ini jadi D. Makanya A jadi D. Seperti itu. Oke, kemudian di sini B, ini B, kita balik, deskripsinya jadi L. Wow, sudah masuk ke kunci. Oke, nah kalau melihat dari sini, kira-kira deskripsinya jadi apa nih? CUTXG-nya. R U M H H rumah. Jadi rumah, oke? Ini menjadi rumah. Kira-kira cukup jelas ya? Oke, sampai sini kira-kira masih mudah ya tentang sandi apa namanya? Sandi substitusi. Dan ingat sekali lagi, ini bisa kita macam-macam ya sebenarnya substitusi, dan salah satu kasusnya tadi sandi sesar dan sandi shift, itu seperti itu. Itu adalah salah satu contoh sandi substitusi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sandi affine. Nah, sandi affine ini apa? Itu adalah sandi di mana fungsinya enkripsinya dinyatakan sebagai E. X-nya itu adalah AX plus B modul 26. Seperti ini. Ini adalah fungsi affine. Jadi ini fungsi enkripsinya dinyatakan seperti ini. Nah, ini kan lebih umum lagi kan daripada si fungsi shift tadi. Kalau fungsi shift tadi kan A-nya sama dengan 1. Nah, jadi pada saat A-nya sama dengan 1, maka dia menjadi fungsi shift. Nah, tapi kalau fungsi affine berarti bentuknya lebih umum lagi daripada fungsi shift-nya maupun terutama fungsi ini ya, fungsi fungsi enkripsi dari si sandi sesar. Seperti itu. Nah, dan sekarang gini, karena kita kan maunya kan pada saat kita punya enkripsi deskripsi kan tadi sifatnya adalah dia harus bersifat satu-satu.
Nah, pada saat kita menyatakan deskripsinya itu adalah sebagai dinyatakan sama dengan apa? EX sama dengan AX plus B modulo 26, berarti kan kita harus mencari kira-kira fungsi deskripsinya seperti apa. Nah, kalau bicara fungsi apa namanya? Fungsi sesar maupun fungsi shift itu kan kelihatan lebih mudah, kita tinggal membaliknya seperti itu. Nah, tapi kalau fungsi affine bagaimana? Kita harus menentukan fungsinya seperti apa. Intinya kan seperti itu. Nah, di sini berarti kita harus mencari fungsi injektif yang memenuhi untuk setiap Z elemen Y elemen dari Z26 harus terpenuhi ini ya. AX plus B kongruen dengan Y modulo 26. Berarti ini kan jika dan hanya jika AX-nya kongruen dengan Y min B modulo 26. Nah, di sini kita harus perlu mencari syarat cukupnya toh supaya AX ini kongruen dengan Y min B modulo 26 punya solusi. Dan solusinya tentu saja harus tunggal. Karena kan kita harus fungsi satu. Kalau bukan fungsi satu, akibatnya kan kita tidak bisa tidak bisa menyatakan dia deskripsinya fungsi deskripsinya sebagai fungsi injektif seperti itu. Atau fungsi satu dia fungsi injektif ya. Oke. Nah, kalau kita menemukan dia solusi tunggal berarti dia menjadi fungsi yang injektif. Oke, mungkin yang kemarin Bu Indah sudah ada bicara tentang salah satu kongruensi linier. Oke, di sini adalah teoremanya menyatakan gini, kongruensi linier AX ini akan kongruensi linier AX kongruen C modulo M itu akan memiliki solusi tunggal X elemen dari Zm untuk setiap C elemen dari Zm jika dan hanya jika FPB dari A dan M-nya sama dengan 1. Ini ada teoremanya yang menyatakan seperti ini. Jadi ini kongruensi linier AX kongruen dengan C modulo M itu akan memiliki solusi tunggal jika dan hanya jika FPB dari A dan M-nya itu sama dengan 1. Mungkin tidak perlu kita tunjukkan di sini ya. Oke. Kemarin Bu Indah bisa cek ya. Apakah sudah menjelaskan tentang ini atau belum? Oke. Dari sini berarti dengan kita gunakan teorema ini berarti kita punya syarat cukup agar AX kongruen Y min B modulo 26 ini punya solusi tunggal berarti FPB dari A dan 26-nya haruslah sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian pada saat FPB-nya itu adalah dari A26 sama dengan 1, maka kita bisa memperoleh AX kongruen Y min B modulo 26 itu jika dan hanya jika X-nya kongruen dengan A inverse Y min B modulo 26. Nah, dalam hal ini A inverse-nya adalah multiplikatif inverse dari A modulo 26. Kira-kira ada yang belum ini tentang ini? 1 inverse itu adalah inverse-nya 1, 3 inverse itu adalah 9. Inverse-nya di sini tentang multiplikatif inverse-nya di sini itu bukan berarti sepertiga 3 pangkat min 1 jadi sepertiga karena kan bicara bilangan kongruensi, bilangan itu kan kita bicaranya di bilangan bulat. Ada yang ini terkait dengan ini? Ada yang belum bisa kira-kira mencari ini? Tentang multiplikatif inverse-nya? Oke, berarti kira-kira cukup jelas kemarin Ibu Indah juga menjelaskan tentang ini ya. Jadi kenapa 3 inverse sama dengan 9? Karena kan 9 dikali 3 kan sebenarnya 27. 27 itu adalah sama dengan 1 kongruen dengan 1 modulo 26. Sehingga inverse-nya dari 3 itu sama dengan 9. Seperti itu. Dan seterusnya kita akan mendapatkannya. Nah, sekarang. Nah, ini adalah kriptosistem dari sandi affine. Sehingga kita punya dari sini tadi kita punya kriptosistem dari sandi affine itu adalah di mana plain text dan himpunan plain text dan ciphertext-nya itu sama tetap di Z26. Nah, ini key-nya itu berarti karena kita bergantung pada A dan B berarti key-nya itu adalah himpunan semua pasangan A, B, ini elemen dari Z26 cross
cross Z26 dengan syarat FPB dari A dan 26-nya sama dengan 1. Ini jadi harus syaratnya seperti ini. Karena sekali lagi, supaya dia punya solusi tunggal, berarti kan syaratnya tadi FPB dari A, 26-nya itu haruslah sama dengan 1. Jadi Q-nya kita ambil yang ini. Kemudian, untuk K-nya sama dengan A, B, oke, ini kita definisikan. Fungsi ekskripsinya itu adalah AX plus B modulo 26, dan deskripsinya itu adalah A inverse dikali Y min B modulo 26. Nah, sekali lagi, A inverse ini adalah multiplikatif inverse dari A modulo 26. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, tentukan ekskripsi kripto. Kata kripto dengan kata kuncinya adalah 3,1. Berarti kalau melihat dari sini, nah, kata kripto ini berkorespondensi dengan angkanya, K-nya itu adalah 10, R-nya itu adalah 17, kemudian I-nya itu adalah 8, P-nya itu adalah 15, kemudian T-nya 19, dan O-nya adalah 14. Nah, karena ini kata kuncinya adalah, bukan kata kunci ya, kuncinya adalah 3,1, berarti ini kita deskripsikan, diperoleh yang pertama, E10, berarti kan 3 dikali 10 tambah 1 di modulo 26, berarti 31 modulo 26. Berarti dia sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah, kita dapatkan dia adalah F. Kemudian 3, kemudian mohon maaf, 17, berarti 3 kali 17 ditambah 1 modulo 26, berarti sama dengan 52 modulo 26, berarti sama dengan 0. 0 itu berarti A. Kemudian E8, berarti 3 dikali 8 plus 1 modulo 26, sama dengan 25 modulo 26. Ini sama dengan 25, berarti dia adalah Z. E19 itu adalah 6. Kemudian E14 adalah 17. Seperti ini. Sehingga kita punya ciperteksnya adalah FAZGR. Kira-kira cukup jelas ya seperti ini ya. Nah, sekarang gimana dengan inskripsinya? Dari apa? Dari deskripsinya seperti apa? Oke. FAZGR. Ini kebetulan ini saya ambil adalah tetap sama ya, supaya nanti balikannya balik ke kripto atau tidak. Makanya saya ambil contohnya kebalikannya. Oke, ini kita menggunakan masih kunci 3,1. Berarti kan kita harus menentukan fungsi deskripsinya seperti apa. Oke, ini sebelumnya dia korespondensi adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. 3,26 kan FEB-nya sama dengan 1. Kita tentukan solusi dari 3P. 3P kongruen 1 modulo 26 ya. Nah, dari sini kita peroleh 3 itu adalah multiplikatif inverse-nya kan tadi sama dengan 9. Seperti itu. Nah, dari sini diperoleh fungsi deskripsinya itu adalah 9 dikali C dikurang 1 modulo 26. Ini sama dengan 9C min 9 modulo 26. Nah, min 9 itu sama dengan apa? Di modulo 26 sama dengan 17. Nah, setelah kita dapatkan fungsi deskripsinya, maka kita tinggal memasukkan nilainya seperti yang kita memasukkan seperti inskripsi tadi, sama saja. Di sini kan pada saat kita masukkan 10, mohon maaf, kita masukkan 5. 5 kali 9 berarti kan 45. 45 ditambah 17 berarti kan ada 62. 62 modulo 26 benar itu 10? Benar 10 ya? 10, kemudian yang nolnya kembali ke 17, kemudian 25 kembali ke 8, 6-nya 19, dan 17-nya adalah 14. Ini kembali lagi ke plain text-nya itu adalah kripto. Seperti ini. Sampai sini kira-kira cukup jelas ini? Tentang affine.
Oke. Kalau cukup jelas, ini adalah yang terakhir ya saya ini kan. Ini adalah sandi permutasi. Nah, sandi permutasi itu adalah kriptosistem di mana PC-nya itu sama dengan Z26 berpangkat M. Jadi kalau tergantung dari M-nya, M-nya maunya berapa nanti saya ini kan ini. K-nya itu memuat kemungkinan permutasi dari 1, 2 sampai M. Beda dengan pada saat kita bicara pada saat substitusi tadi. Kalau substitusi tadi kan K-nya memuat semua kemungkinan permutasi dari 0 sampai 25. 01 sampai 25. Tapi kalau yang permutasi itu K-nya memuat semua kemungkinan permutasi dari 1 sampai M. Nah, di sini untuk suatu kunci atau suatu permutasi Pi dari K, elemen dari K, ini didefinisikan sebagai EP X1 sampai XM sama dengan EXP1 sampai dengan XPM. Dan deskripsinya itu adalah, mohon maaf ini seharusnya Pi, Y1 sampai YM, yaitu YP inverse 1 sampai YP inverse M. Nah, di sini P inverse-nya adalah permutasi inverse dari Pi-nya. Oke, sekarang kita coba. Ini saya nyatakan M-nya sama dengan 6. Kemudian saya berikan kuncinya. Kunci dari K-nya adalah seperti ini. Jadi, X-nya 1 sampai 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian PX-nya saya nyatakan adalah 3, 5, 1, 6, 4, 2. Nah, kalau melihat dari sini, kan deskripsinya kan P inverse loh ya, deskripsinya. Kira-kira P inverse-nya jadi apa nih? Satunya jadi? P inverse-nya jadi apa permutasinya? 1 jadi 3. 1 jadi 3, kemudian 2 jadi? 2-nya kemana? Ke 6. 2-nya ke 6. Oke. 3-nya? 1. Ke 1. 4-nya? 5. 4-nya ke 5. 5-nya? 2. 5 ke 2. Terakhir, 6-nya? 4. 4. Oke. Sehingga kita punya deskripsinya adalah ini. 3, 6, 1, 5, 2, 4. Saya rasa nggak ada masalah lagi ya kalau kita bicara permutasi ya. Oke. Nah, coba sekarang saya punya plain text-nya seperti ini. Saya suka dengan matematika. Coba diubah kira-kira jadi ciperteksnya seperti apa? Karena ini 6, yang pertama itu adalah kita bagi dulu, ini kita gabung jadi 1, kemudian kita kelompokkan menjadi 6. Seperti ini. Oke, kira-kira coba di ini, kira-kira boleh coba semua, itu menjadi apa ciperteksnya? Tadi sebelumnya saya berikan ciperteksnya adalah ini. Oke. Oke. Jadi apa yang pertama? Yang grup yang pertama dulu. Yang SAYASU. Jadi apa?
Oke. Jadi YSSU YU ya? YUSSA atau YS ya? A-nya kan tadi jadi apa? A-nya 5. Mohon maaf. A2 jadi 5. Oh, seharusnya YS ya. YS jadi apa? YS SUAA. Jadi seperti itu ya, harusnya ya. Karena S-nya kan S-nya kan 3, ini jadi Y. A-nya 5, harusnya S di sini. Oke. Kemudian tetap S, kemudian A-nya ini adalah 4-nya jadi 5, berarti ini adalah apa? S, kemudian di sini adalah berapa? 5, 2, ini harusnya jadi U ya di sini ya. Sorry, jadi A, jadi U, ini AA. Benar seperti itu? Ini saya salahnya di bagian yang kedua ya. Karena kan 2 itu permutasinya adalah 6. 6 harusnya adalah U. Atau saya yang salah ini? Harusnya 5 ya. Oh, maaf. 5. Ini harusnya 5, mohon maaf. Yang ininya 4-nya ke 6 ya tadi ya. Oh, saya yang salah ini kan. Oh iya, 4-nya 6. Jadi YS harusnya YS S, kemudian ininya 6 U AA. Oke? Mohon maaf, ini kebalik ya antara A dengan A-nya. Kemudian yang ini, yang keduanya kadeng. Ini harusnya 5 ya. 5 harusnya di sini N. Ini D, harusnya N. DN berapa ini? K, G, H, E. Benar? Oke, kalau yang anmatenya jadi apa? MTEAN, oke. Kemudian matikan jadi apa? TK, MAIA. Oke, kira-kira cukup jelas ini? Karena setelah ini saya mau memberikan tugas, karena masalahnya kalau kita bicara sandi, kayaknya lebih enak kalau kita banyak ini deh ya. Bapak Ibu, so kalau kita punya tugas, maksudnya dalamnya kita mengubah gitu, intinya seperti itu. Kayaknya menariknya di sana. Sampai sini cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, ini kita masih punya waktu 1 jaman ya kali ya. Oke. Oke. Tugasnya sederhana sebenarnya. Saya mau Bapak Ibu mencoba membuat suatu kalimat. Kemudian kita, karena kita main-main apa namanya, menentukan, membuat kalimat, kemudian kita coba menggunakan sandi shift, maksud saya. Kemudian kita coba apa namanya, kita coba tentukan plain text-nya. Jadi terserah Bapak Ibu atau adik-adik semua membuat suatu kalimat, kemudian sampaikan hypertext-nya. Kemudian apa namanya, kita mencoba menebak kira-kira kalimatnya seperti apa. Kira-kira bisa ini 2-3 kata sajalah yang di ini kan. Atau mau dari saya?
Bisa siapa saja boleh membuat? Sandi permutasinya. Oke. Atau sebelum kita ini kan tadi, sebentar. Sandi shift-nya digeser berapa huruf ya? Terserah, mau berapa huruf terserah. Jadi coba dibuat, maksud saya. Nanti kita coba menebak kira-kira berapa ininya. Yang peserta yang lain menebak kira-kira yang mana kemungkinan kalimatnya seperti apa. Oke, kemudian tentang permutasi sebentar. Ini saya coba sebentar. Saya ulangi lagi tentang permutasi. Oke, mungkin dari contoh saja mungkin lebih kelihatan lebih jelas kali ya. Oke, di sini kan M-nya kan sama dengan 6. Berarti kan K-nya itu adalah permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Di sini saya berikan dulu kunci Pi-nya, itu adalah seperti ini. 1, 3, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 5, 4, 6, 2. Nah, kemudian dari sini P inverse-nya, ini kan X-nya tetap kita urutkan 1 sampai 6 lah ya. Nah, di sini P inverse-nya, di sini kita lihat 1 ini berarti dipetakan kemana? Karena di sini adalah Px-nya dari, pada saat 3, Px-nya adalah 1, berarti P inverse-nya itu adalah 1, berarti P inverse-nya adalah 3. Kemudian X-nya yang inskripsinya kan, di sini kan X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2 kan ke 5. Nah, berarti P inverse-nya dari 5 itu adalah 2. Seperti ini. Kemudian 3, Px-nya sama dengan 1, berarti kita punya yang mana? Ini 1 ke 3. 1 ke 3 berarti P inverse dari 3 itu sama dengan 1. Kemudian yang menghasilkan 4 siapa di sini? Intinya seperti itu sih sebenarnya kalau kita logikanya lebih sederhananya. 4 yang menghasilkan 4 adalah 5, berarti P inverse-nya dari 4 itu adalah 5. Kemudian yang menghasilkan 5 siapa? Yang menghasilkan 5 pada saat dipetakan oleh inskripsi kan sama dengan 2. Berarti P inverse-nya dari 5 itu adalah 2. Kemudian yang menghasilkan 6 di inskripsinya berarti P inverse-nya sama dengan 6. Seperti itu. Maksudnya P inverse dari 6-nya sama dengan 4. Karena yang menghasilkan 6 di inskripsinya adalah 4. Nah, kemudian pada saat saya punya plain text-nya seperti ini, saya suka dengan matematika. Karena ini M-nya sama dengan 6, berarti ini kita kelompokkan menjadi 6, 6. Seperti itu. Nah, di sini tadi ini kan kalimatnya dijadikan satu kesatuan. Yaitu menjadi ini dibagi 6, jadi saya su, ini jadi kadeng, ini jadi anmate, di ujungnya adalah matematika. Nah, sekarang karena kita punya itu adalah tadi kuncinya,
Kuncinya kan bukan kunci, ya benar. Kuncinya untuk yang eskripsinya kan 1 dipetakan ke 3, 2 ke 5, 3 ke 1, 4 ke 6, 5 ke 4, dan 6 ke 2. Nah, pada saat kita punya apa? Saya su. Sebentar, ini bisa ini enggak ya? Unnote. Oke. Tadi kan kalimatnya ini adalah saya su. Seperti ini. Oke. Nah, ini kan 1 ke 3. Berarti 3-nya siapa? Urutan ketiga di sini kan siapa di sini? Adalah Y. Oke? Ini jadi urutan ketiga. Makanya jadinya di sini jadi Y. Karena kan di sini S, ini adalah A, ini jadi A. Oke, ini S, yang ini adalah U. Oke. Nah, 1 ke 3, berarti 3-nya di sini siapa? Berarti Y. Di sini kembali ke Y. Kemudian 2. 2 kan ke 5. 5-nya siapa? 5-nya di sini kan S, berarti di sini adalah S. Kemudian 3. 3 di sini dipetakan ke 1. 1-nya siapa? S, berarti di sini jadi S. Kemudian 4. 4-nya di sini dipetakan ke 6. 6-nya siapa? U, berarti ini adalah U. Kemudian 5-nya ke 4, di sini adalah A. Dan 6-nya ke kedua, dia kembali ke A. Oke, kira-kira cukup jelas ini? Kemudian dengan inverse-nya bagaimana? Oke, sekarang kita coba dengan inverse-nya. Tadi yang kata keduanya tadi apa? Yang kedua tadi kan kita dapat apa? DA, atau kita ambil ini aja. MTAEAN. M, T, ini adalah E. Benar, MT. Sorry, ini A. Ini saya kebetulan tidak bawa pen tablet ini ya. MT. Ini adalah A. Ini adalah E. Ini yang suku yang 3 ya. Kemudian ini kembali lagi. Ini A. Ini adalah N. Oke. Nah, sekarang inverse-nya bagaimana? Ini tadi kan 1 kan ke 3. Berarti ini jadi A. Karena posisi ketiganya adalah A. Kemudian 2 ke 6. 6-nya ini adalah N. Kemudian 3 ke 1 ini adalah M. Kemudian 4. 4-nya ke 5. 5-nya di sini adalah A. Kemudian di sini 5-nya ke 2. 2-nya adalah T. Kemudian 6 ke 4 ini adalah I. Oke, kira-kira cukup jelas ini? Jadi anmate. Oke, kalau ternyata dia nggak 6, biasanya boleh ditambahkan. Ditambahkan huruf biasanya. Huruf pembantu lah istilahnya itu. Kalau mau diinikan jadi apa namanya? Ternyata ini misalnya saya suka dengan seperti itu. Kan tanpa matematika kalau saya bagi 6 kan nggak mungkin ya. Ini saya suka dengan. Kan sisanya AN. Kalau ini saya hilangkan. Nah, ini untuk membantunya biasanya ini ditambahkan 4 huruf lagi. Seperti itu. Nah, bisa juga karena kita bisa juga menghitung apa namanya? Menghitung jumlah hurufnya ada berapa. Jadi kira-kira M-nya yang berapa, intinya seperti itu. Kan tergantung dari si apa sih yang pembuat pesan dengan yang menerima pesan. Kan perjanjiannya seperti apa. Hypertext di slide terakhir. Oke.
Ini makanya tadi saya bilang ada kesalahan saya tertukar antara apa S dengan U-nya tertukar. Nah, ini saya tertukar tadi antara U dengan S-nya. Harusnya Y, S, S, U. Ini N dengan G-nya tertukar. Oke, ini ada teman ibu atau bapak ya atau Denny. Ada ini kan kira-kira mohon maaf ini apakah cukup jelas ini terkait dengan ini? Dengan slide apa dengan permutasi, sandi permutasinya cukup jelas? Oh, ini sudah ada yang menjawab nih. Tadi benar ini Mas Iqbal atau Bapak Iqbal? Mas Iqbal? Ada yang menjawab ini? Nah, jawabannya adalah katulistiwa. Benar apa tidak? Oke. Ada yang mau coba lagi? Ini Q-nya berapa? Q-nya berapa ini? Ini kebetulan oke, ini saya coba yang agak kalimatnya agak sedikit panjang ya. Ya. Oke, coba bisa diinikan dengan apa ini? Ada yang bisa nyoba nggak ini? A, T, H, T, W, W, X, P, P, E, L, E, E, X, T, O, Y, T, R, S, T. Oke, kira-kira jadi kalimat apa ini? Oke,
Oke, benar. We will meet at midnight. Oke. Ah, ya, Bu Fit. Jawabannya benar ya. We will meet at midnight. Oke? Kira-kira ada yang mau ini kan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang sandi ini? Iya, betul. Untuk memecahkannya harus trial dan error. Memang seperti itu. Kadang-kadang gini, pada saat kita berikan apa namanya untuk kasus yang shift itu kan kadang-kadang kan kayak apa namanya kita berikan ciphertext-nya. Kemudian ternyata pada saat kita coba dengan ini dengan yang tadi menggunakan exhaustive key search-nya kita coba, ternyata ada dua kemungkinan kalimat yang masuk akal. Intinya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya apa namanya kalau adanya ternyata muncul kata yang ibarat kata yang memunculkan ada dua kemungkinan, biasanya kita melihat kalimat itu secara keseluruhan. Tapi kita hanya melihat key-nya yang masuk itu yang mana. Nah, misalnya gini, di sini kan kebetulan zippernya kan zipper di sini kan 8, misalnya seperti itu. Nanti mungkin ada satu kata lagi yang kira-kira itu ada masuk akal, misalnya di key 12. Seperti itu. Nah, ini kan kebetulan nggak ada semua yang masuk akal ya. Nah, di sini pada saat kita ini kan ternyata di key 8 dan key 12 ternyata dia masih masuk akal katanya itu. Nah, untuk menentukan mana pesan yang plain text yang sebenarnya yang diberikan oleh si pengirim pesan, kita akan melihat kalimat secara keseluruhannya. Kalimat secara keseluruhannya itu adalah tapi kita hanya melihat dari kunci itunya saja. Misalnya 8 dan 12 nih kita menemukan kata yang apa namanya yang masuk akal. Kemudian kita lihat 8 dan 12 saja untuk kata-kata yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi memang trial and error kalau kita bicara apa namanya untuk sandi shift seperti itu. Kemudian kalau apakah harus modulonya tidak harus 26 kan? Oh ya. Baik Mas Fahri. Kalau kebetulan karena kita bicaranya alfabet kan dari A sampai Z itu kan ada 26. Tapi boleh kita menggunakan yang ini, yang apa? Ya, IS apa namanya? Yang 256, benar? Yang termasuk simbol dan ini. Nah, itu boleh kita gunakan. Jadi tidak harus apa namanya? Tidak harus 26. Cuman karena di sini kita hanya bicaranya hanya alfabetnya saja, maka kita menggunakan modulo 26. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan simbol angka, berarti kan lebih dari itu. Jadi sekali lagi semakin luas ininya kemungkinan alfabetnya, kemungkinan yang simbol yang kita gunakan kan akan semakin besar juga kan ininya tingkat keamanannya, intinya kan seperti itu. Iya betul, yang 256 karena kan 256 masuk di sana. Angka kan masuk di sana. Jadi ya tergantung dari ininya kita mau mendeskripsinya seperti apa, tergantung simbol yang mau kita gunakan. Adakah open problem-nya untuk mengubah ininya? Oke. Karena ini sebenarnya kan berkaitan dengan ini loh ya, berkaitan dengan teori bilangan sebenarnya. Ini kan sebenarnya terkait dengan teori bilangan sebenarnya. Nah, tadi kan kalau kita bicara yang ini fungsi satu-satu, yang kongruensi linier tadi, mungkin masih bisa kita rubah lagi bukan sebagai kongruensi linier, key-nya. Tadi kan pada saat kita bicara affine tadi,
Nah, yang ini kan kebetulan rumus fungsi affine-nya kan AX plus B modulo 26. Ini kan tadi kemarin karena dia adalah fungsi apa namanya? Fungsi apa namanya? Fungsinya harus fungsi yang injektif, intinya kan seperti itu. Nah, maka kita mensyaratkan supaya dia punya solusi kan berarti kan kita punya EPB A, N-nya harus sama dengan 1. Nah, mungkin ini bisa dikembangkan kalau seandainya dia tidak sama dengan 1 gimana? Intinya kan seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan apa namanya? Bisa dijadikan. Jadi apa namanya? Apa ya istilahnya itu banyaknya kemungkinan istilahnya itu. Yang bisa mungkin dikembangkan ke bilangan prima juga bisa, intinya seperti itu. Kan prima masih bisa mungkin lah terjadi ya, intinya seperti itu. Oke, dan ini banyak sekali apa namanya? Kalau bisa dicari itu sebenarnya banyak banget untuk yang bicara sandi yang klasiknya seperti itu. Tapi mungkin orang lebih banyak berkembang ke sandi yang lebih modern. Ini kan klasik kan sangat sederhana masalahnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas, tugas saya adalah ini. Tolong nanti dikumpulkan via apa ya? Via email saya saja kali ya. Tolong dibuat suatu apa ya? Pesan 2-3 kalimat seperti itu. Menggunakan apa namanya? Menggunakan affine keepers. Jadi nanti key-nya berapa? Kemudian tentukan keepers apa namanya? Tentukan keeper text-nya seperti apa. 2-3 kalimat. Oke. Kemudian dari kalimat yang itu juga dengan itu yang sama, coba gunakan juga sandi apa namanya? Sandi permutasi. Jadi kalimatnya sama, 2-3 kalimat, agak sedikit panjang ya. Kalimatnya sama. Kemudian tapi coba buat keeper text-nya dari sandi menggunakan sandi affine dan sandi apa namanya permutasi. Nah, tapi pastinya kemudian kalau sandi affine terserah kuncinya seperti apa. Tapi sandinya apa namanya menggunakan 2 sandi itu. Jadi affine dengan sandi permutasi. Nanti boleh kirimkan ke email saya saja supaya lebih kan kalau di grup kan jadi banyak banget ya. Kirim ke email saya saja. Ini emailnya. Oke, itu email saya. Sampai sini cukup jelas? Batas pengumpulannya, kalau besok bisa. Ini sebenarnya saya masih punya waktu sekitar sebenarnya 40 menit ya. Karena kita mulai dari jam 10 ya. Jam 10, jam 11, nggak sampai 40 menit lagi. Oh, soalnya diulangi. Oke. Oke. Soalnya adalah seperti ini. Buat suatu pesan, suatu kalimat, 2-3 kalimat, bukan kata loh ya, kalimat. Kemudian dari kalimat tersebut, ubah menjadi keeper text-nya menggunakan sandi affine,
kemudian dengan sandi permutasi. Seperti itu. Oke. Besoknya bisa dikumpul jam 10 waktu WIB. Multiplikatif inverse. Oke, yang ini ya. Oke, di sini multiplikatif inverse itu adalah, jadi multiplikasi dari A modulo 26 itu adalah A dikali berapa sama dengan 1 modulo 26. Jadi gini. A dikali sesuatu di sini. Oke, ini kongruen dengan 1 modulo 26. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau 1 kan sama dengan 1 kali 1 jelas 1 modulo 26. Makanya 1 inverse sama dengan 1. Kemudian 3. 3 dikali berapa? Ini kongruen dengan 1 modulo 26. Nah, di sini kan 3 dikali berapa? 3 dikali 2, 21. Nah, mohon maaf, 3 dikali 9. Karena kan 3 dikali 9 kan sama dengan 27. 3 kali 9 kan 27. Nah, 27 ini kan kongruen dengan 1 modulo 26. Nah, sehingga kita dapatkan inverse-nya, multiplikatif inverse dari 3 itu adalah sama dengan 9. Memang menentukan ininya kemungkinan siapa saja. Kita kan kadang-kadang kan 5 dapatnya 21 hanya, intinya kan seperti itu. Jadi untuk menentukan siapa yang di sininya itu, kalau dia modulo 26 berarti kita cek sampai 25 itu menghasilkan jika dikalikan bilangan itu hasilnya adalah kongruen dengan 1 modulo 26. Seperti itu. Oke, kira-kira cukup jelas? Makanya 5 inverse dari 5 kok dapatnya 21. Coba aja 5 kali 21 dapatnya berapa? -105. Nah, 105 di modulo 26 benar hasilnya 1? Sisa ya, sisa dari itunya. Perkaliannya benar? Oke. Nah, kalau 7 kira-kira multiplikatif inverse-nya berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? 7? Multiplikatif dari 7. Multiplikatif inverse dari 7. Berapa? 15. Oke. Kemudian yang 11. Berapa multiplikatif 11? 19. Oke.
Kira cukup jelas ini tentang multiplikatif inverse? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau di sininya modulo M-nya lebih gede lagi, maka multiplikatif inverse jadi lebih gede lagi. Enggak, kita sampai alfabet saja. Enggak ada tanda koma dan tanda titik. Jadi nanti kalian membuatnya memang jadi satu kalimat, kemudian dijadikan satu utuh. Jadi tidak ada spasi. Jadi contoh yang terakhir itu, yang apa? Saya suka. Nih, saya suka dengan matematika. Ini spasinya kita hilangkan. Jumlah kata kurang. Oke. Ini kan tadi kita potong menjadi saya suka. Oke? Saya suka. Kalimatnya menjadi seperti itu saja. Kemudian M-nya adalah 6. Oke, ini jadi saya, sebentar. Saya rubah menjadi ya. Oke. Ini kita masih pakai kuncinya masih yang sama. Oke. Ini sekarang ini kan jadi saya suka saja gitu kan. Saya suka makan misalnya. Benar? Ini kalimatnya kalau ini jadi pecah, saya gini kan? Oops. Misalnya saya suka, maka ini kan jadi pecah jadi M. Nah ini mengganti ini kan karena kita punya M-nya adalah kuncinya sebanyak N gitu kan. Jadi ini kita tambahkan apa namanya kata, dan kata itu terserah kita. Nanti pada saat kita kembalikan yang kira-kira masuk akalnya seperti apa. Jadi masih ada rasa loh ya, masih itulah kekurangannya di sini. Kadang-kadang kita yang masuk akal kalimatnya seperti apa. Nah, kalau melihat dari sini misalnya saya tambahkan misalnya X, Y, Z, W misalnya kan. Kemudian di sini ada saya kasih A. Nah, ini kita rubah. Saya su-nya tadi sudah ya. Ini menjadi apa? Ini kita rubah hypertext-nya. Jadi Y S S U A A. Kemudian yang tadi K-makanya, oke? Jadi K-makanya jadi M. Kemudian K. Kemudian K lagi, oke? MKK. Kemudian 4-nya jadi A. 5-nya jadi A, 6-nya jadi A. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, N-nya jadi apa? Ini Y, ini Y, kemudian W, kemudian N, YWN, 4-nya jadi A, kemudian 5-nya jadi Z, ininya jadi X.
Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, nanti ini kita rubah, ini menjadi cipertext seperti ini. Nanti pada saat kita deskripsi, dia kan kembali jadi saya suka maka jadi seperti ini, tapi ini kan belakang jadi X, Y, Z, W, A. Nah, ini kita sambung kalimatnya. Ini kan kita sambung kalimatnya jadi begini. Jadi ini memang jadi seperti ini. Nah, jadi kira-kira yang masuk ke kalimatnya seperti apa? Intinya seperti itu. Nah, pada saat kita ubah lagi dari cipertext menjadi plain text. Nah, ada lagi alternatif kedua, kalau misalnya M-nya sama dengan tidak harus 6, tergantung kalimatnya ada berapa kata. Kalau melihat dari sini, ada berapa kata? Saya 8 tambah 5 ada 13. Nah, supaya ditambah hanya kurang tidak terlalu banyak. Ini misalnya dibagi 4. Oh, mohon maaf, bagi 5 kali ya. Ini saya S buka M K N. Benar, seperti ini. Jadi ini di M-nya diambil 5. Nanti kan tinggal nambah 2 huruf di belakangnya. Seperti ini. Kira-kira cukup jelas ini? Wah, mohon maaf saya kurang tahu ini absennya. Terkait ini cara penyelesaiannya sama dengan kita bicara yang ini tadi. Tadi kita coba semua. Kita coba semua. Pertama kunci 0 dapatnya apa? Kunci 1 dapatnya berapa? 2 berapa gitu. Namanya uji coba-coba, intinya seperti itu. Ki 11. Ki 11 dapatnya adalah itu. Oke. Nah ini, jawabannya tadi ini ya. We will meet at midnight. Ki-nya 11. Jadi memang untuk menentukan sandi Caesar sama sandi Shift memang harus dibuat untuk kira-kira yang mana sandinya. Gitu ya. Apa plain text-nya seperti apa. Oke. Ada lagi? Oh, boleh Word, boleh tulis tangan, terserah. Tapi supaya agak kecil ininya, agak kecil filenya, mending di PDF-kan aja kali ya, supaya kecil. Kalau misalnya pakai gambar atau pakai Word kan agak besar, tapi kalau kita PDF kan jadi kecil ininya, ukuran filenya. Ada lagi ini yang mau ditanyakan? Kalau Kalau bisa dua-duanya kalau bisa. Jadi kalau sandi Aven tadi kan sudah kalian dapatkan sudah dapatkan inskripsinya terus kalian balik ke plain text atau enggak? Jadi setelah dapat cipertext-nya terus dikembalikan lagi kira-kira dapat apa enggak? Karena kan Aven tadi kan harus kalian tentukan deskripsi fungsi deskripsinya seperti apa. Ada lagi ini?
kalau misalnya sudah cukup jelas ini, karena nanti mungkin besok masih Bu Fitri masih menjelaskan tentang kriptografi klasik, karena sebenarnya saya harusnya ada sandi Playfair sebenarnya dengan sandi satu lagi siapa ADFDX ya di jadwal. Nah itu sebenarnya yang ini saya memberikan sampai sandi permutasi saja, karena Playfair dengan itu adalah melibatkan apa ya satu bukan satu sandi ya. Itu kalau ini kan fungsinya kan satu ke satu maksudnya fungsinya satu-satu. Jadi satu huruf ini kan ke satu huruf. Tapi kalau Playfair dengan yang satunya lagi ADV itu adalah dua huruf. Dua huruf, jadi dipetakannya ke dua huruf mewakili satu satu huruf biasanya seperti itu. Jadi benar-benar yang ini kan masih satu. Tapi karena itu kan fair, itu kan berarti kan pasangan ya. Jadi dia bicaranya adalah itu. Dan itu menggunakan blok ininya. Nanti mungkin Bu Fitri akan menjelaskannya besok. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup, ini mohon maaf saya mengkorting jadinya 20 ya sekitar 16 menit ya. Saya mau menutup mengawali lebih awal. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, itu sudah ada absennya, bisa dilihat ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaannya lagi, tadi kebetulan Bu Fitri mau rapat jam 10 tadi, jadi beliau izin live dari room ini. Jadi tadi informasi dari Bu Fitri, beliau mengatakan bahwa silahkan langsung ditutup saja Bu Naim ini seperti itu. Oke. Materinya tadi kan yang bagian terakhir nanti saya perbaiki dulu deh ya, karena tadi ada yang ketukar antara yang dipermutasi tadi, antara permutasi 2 dengan permutasi 4. Nah, saya ubah dulu ininya. Nanti jika misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi di luar jam ini, boleh hubungi saya langsung, atau misalnya boleh kontak panitia. Nanti boleh juga kirim email ke saya langsung kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Kira-kira cukup jelas ini? Oke. Tapi ini Bu Fitriani masih ada nih. Oke. Kalau begitu, sepertinya boleh juga bisa ini. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari besok ya dengan Bu Fitri nanti. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya serahin ke panitia. Ini saya tutup ya, Ibu, Bapak Ibu. Adik-adik semua ya. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Saya matikan ya Bapak Ibu semua. Oh, mohon maaf, panitia nanti mungkin mematikan ini. Saya izin live ya panitia semua. Adik-adik semua, terima kasih. Assalamualaikum.